warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang bedah kisi-kisi US IPA ya. Nah, sebelumnya yang belum sholat duha, segera sholat duha dulu. Kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmah. Amin. Oke, kita mulai dari rangkuman yang pertama. Rangkuman yang pertama adalah tentang manfaat makhluk hidup. Kalian sudah bisa baca sendiri. Ustazah langsung lanjutkan ke simbiosis. Simbiosis artinya adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Nah, kata kuncinya ada di sini ya. Angkel mutu. Nah, ini yang Ustazah garis-garis ini adalah kata kuncinya. Angkel mutu akan beruntung jika parasit merugi dan komen tidak untung tidak rugi. Dari sini dilihat bahwa ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama adalah mutualisme, sama-sama beruntung. Kemudian parasitisme, yang satu untung yang lainnya rugi. Dan komensalisme, satunya tidak untung tidak rugi, yang satunya untung. Nah, yang pertama mutualisme, contohnya adalah bunga. Bunga apa saja selain bunga sepatu, bisa melati, mawar, dan yang lainnya. Yang berhubungan dengan lebah, tawon, kupu-kupu, atau burung kolibri. Itu adalah mutualisme. Kenapa mutualisme? Karena bunga mendapat bantuan dari lebah, tawon, kupu-kupu, burung kolibri untuk berkembang biak. Sedangkan ini bermanfaat, dia juga beruntung karena dia mendapatkan nektar dari bunga untuk makanannya. Yang kedua adalah usus 12 jari yang ada di tubuh kita berhubungan dengan bakteri E. coli. Sama-sama menguntungkan. Bakteri E. coli mendapatkan makanan dari sisa-sisa yang dia busukkan, sedangkan usus kita juga beruntung karena makanannya ada di usus yang sudah tidak ada manfaatnya akan dibusukkan oleh bakteri. Bayangkan kalau seumpamanya makanan kita tidak dibusukkan, maka pup kita setiap hari keluarnya tetap utuh. Menakutkan ya, makanya dibuatlah bakteri E. coli oleh Allah. Yang kedua adalah parasit. Parasitisme itu berarti satu untung, yang lainnya rugi. Ini parasitisme ya. Contohnya kutu di kepala manusia, kutu rambutnya. Kutunya dapat untung karena dia dapat darah. Sedangkan manusianya rugi karena merasa gatal. Kemudian tungau. Tungau itu adalah kutu yang ada di kepala anjing ataupun kucing. Tungaunya beruntung dapat darah, dapat makanan. Sedangkan anjing atau kucingnya rugi karena merasa gatal. Kemudian ada benalu. Benalu itu ada macam-macam. Ada raja tawa, ada tali putri. Yang dia ketika berhubungan dengan pohon mangganya rugi, lama-kelamaan dia bisa mati. Sedangkan benalunya semakin besar karena dia mendapat makanan dari pohon mangga. Jadi dia ngambil. Rafflesia dan inangnya. Inang itu adalah induk yang ditumpangi oleh Rafflesia. Rafflesianya dia untung karena dapat makanan. Semakin besar inangnya, maka semakin besar bunga Rafflesia itu. Tapi lama-kelamaan inangnya pun bisa mati. Oke ya teman-teman, untuk mutualisme dan parasitisme. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah komensalisme, di mana yang satu untung, yang lain itu netral, tidak untung dan tidak rugi. Contohnya adalah ikan remora yang berenang di sekitar ikan hiu. Ikan remoranya untung karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu, sedangkan hiu tidak rugi dan juga tidak untung. Tidak ada efeknya karena itu hanya sisa-sisa saja. Dia tetap kenyang tapi juga nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah bunga sepatu dengan tawon, lebah, kupu-kupu, atau burung kolibri. Itu komensalisme. Kenapa komensalisme? Bisa diketahui bahwa bunga sepatu adalah bunga sempurna. Dia memiliki 2 alat kelamin, jantan dan betina. Jadi tanpa bantuan tawon, lebah, kupu-kupu, ataupun burung kolibri, dia masih bisa berkembang biak. Jadi ini netral bunga sepatunya. Sedangkan tawon, lebah, kupu-kupu, burung kolibri beruntung karena mendapatkan nektar dari bunga sepatu. Yang ketiga adalah anggrek dan inangnya.
anggrek bisa menempel di pohon mangga atau pohon yang lain. Anggreknya beruntung karena dia dapat tempat tinggal, tetapi dia tidak mengambil sari makanan dari inangnya. Dia hanya butuh untuk menempel saja karena dia mendapat makanan dari sinar matahari dan juga air yang dibutuhkan itu. Inangnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Sekarang soal contoh, tumbuhan anggrek hidup menempel di pohon jambu. Hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut adalah, sudah jelas ya, ini anggrek, inangnya berarti adalah pohon jambu. Otomatis hubungan tersebut adalah komensalisme. Ini ya. Nah, untuk soal yang lainnya bisa disimak nanti ya. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang rantai makanan. Rantai makanan bisa dipelajari di kelas 5 adalah proses makan dan dimakan. Itu namanya rantai makanan. Dimana nanti yang pada piramida makanan yang paling atas itu adalah karnivora. Nanti yang paling bawah adalah produsen atau tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah menentukan urutan rantai makanan. Contohnya di sini ada elang, katak, padi, ular, belalang. Urutan rantai makanan pada hewan yang ada di sini yang tepat adalah, kita mulai dari produsennya. Produsennya tadi apa? Padi. Padi dimakan oleh siapa? Herbivora ya. Berarti belalang. Belalang dimakan oleh karnivora. Karnivoranya adalah katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini rantai makanan. Di mana ini rantai makanannya? Ini adalah ekosistem sawah karena dia ada padi. Ini padi, belalang, katak, ular, kemudian elang. Kemudian yang kedua, menentukan posisi makhluk hidup dalam rantai makanan. Contohnya di atas ini ya. Padi itu adalah produsen. Kemudian belalang adalah konsumen satu, di mana konsumen satu itu selalu herbivora. Kemudian konsumen 2 karnivora, konsumen 3 bisa karnivora, bisa herbivora. Kemudian elang konsumen 4 sama, ini bisa karnivora, bisa herbivora. Gitu ya. Produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan, kemudian herbivora, kemudian setelah herbivora karnivora ataupun omnivora. Yang nomor 2. Yang ketiga, menganalisis pengaruh bagi manusia bila salah satu peran hilang. Contohnya pada rantai makanan ekosistem sawah. Contohnya soalnya adalah begini. Jika jumlah ular banyak yang diburu, banyak manusia memburu ular untuk digunakan sebagai makanan ataupun sebagai bahan untuk membuat tas dan sebagainya, maka jumlahnya menurun. Nah, kemudian bagaimana dengan kehidupan manusia? Ular itu adalah pemangsa dari tikus. Kalau jumlah ularnya turun, maka otomatis yang memakannya nggak ada. Kalau yang tidak memakannya sudah tidak ada, maka jumlah tikusnya akan meningkat. Nah, kalau jumlah tikusnya meningkat, padahal tikus itu makan padi, otomatis jumlah padi yang dipanen akan turun. Itu mempengaruhi petani. Maka bisa jadi petani itu akan gagal panen. Kemudian apa yang terjadi pada elang? Elang pun akan turun. Karena yang dimakan sudah tidak ada. Itu ya. Oke, kita ke bab selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud. Perubahan wujud, ada 3 wujud benda. Masih ingat ya? Padat, cair, dan gas. Nah, sekarang
Ini Ustazah ajarkan, sebenarnya ada 6, tapi yang Ustazah ajarkan 5 saja, karena yang di sekolah dasar hanya 5 saja. Yang pertama adalah cair menjadi padat, namanya membeku. Penerapannya yaitu bisa kita lihat pada pembuatan coklat batangan atau coklat yang berkarakter itu. Kemudian membuat es krim, nah itu adalah pembekuan. Kemudian yang kedua, padat menjadi cair, dinamakan mencair. Dimana kalau membeku itu, di sini saya tambahkan ya, ada proses melepas kalor. Nah, kalau mencair itu kan butuh panas, berarti dia menyimpan kalor. Menyimpan itu sama dengan kalor itu sama dengan panas ya. Mencair dia menyimpan kalor. Contohnya adalah ketika kita mau membentuk emas itu menjadi cincin ataupun gelang ataupun bandul, itu harus dilelehkan dahulu. Besi juga begitu, mau dibuat macam-macam itu harus dilelehkan dahulu. Berarti dia pakainya adalah mencair. Kemudian yang ketiga, padat menjadi gas, namanya adalah menyublim. Dia juga butuh panas, maka menyimpan kalor juga. Menyimpan kalor. Contohnya adalah pemakaian kapur barus. Kapur barus yang digunakan di almari, setelah beberapa lama, baju kita tercium bau harum, tetapi kapur barusnya hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi dia sudah menyublim menjadi bau yang ada di pakaian kita. Kemudian asap pada pertunjukan musik itu bukan arang dibakar terus kemudian ada asapnya, tidak, tapi dari karbon padat yang kemudian diubah menjadi gas. Ataupun kalau kalian lihat film-film horor ada asapnya, nah itu menyublim. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun itu adalah gas menjadi cair. Contohnya ketika kalian merebus air, ditutupnya itu ada air-airnya, nah itu adalah mengembun. Ataupun ketika embun pagi hari di daun itu, daunnya kok basah, itu berarti ada embunnya. Atau kalau enggak, kalau kalian suka minum minuman es teh, nah es teh yang di gelas, biasanya di luar gelasnya itu walaupun tidak ada esnya, dia akan berair. Nah itu adalah embun. Kalau yang mengembun ini dia adalah melepas kalor. Sedangkan yang menguap dari cair menjadi gas itu menyimpan kalor. Contohnya adalah bensin tumpah, kemudian merebus air sampai habis airnya sehingga terjadi uap saja. Nah, itu adalah perubahan wujud. Soal perubahan wujud, contohnya adalah ini. Perubahan wujud benda pada pembuatan garam adalah pembuatan garam asalnya dia dari air laut, ya kan? Air laut, kemudian terkena panas, dia menjadi butiran garam. Berarti dari cair ke padat, maka perubahan wujudnya adalah menguap. Dia menerima kalor atau menyimpan kalor pada proses penguapannya. Yang kedua, ibu menyemprotkan pengharum sehingga ruangannya menjadi wangi. Perubahan wujud yang terjadi adalah pengharum ruangan itu kan bentuknya cair, kemudian disemprotkan sehingga menyebar semua menjadi wangi. Berarti cair menjadi gas. Cair menjadi gas berarti apa? Menguap. Kemudian selanjutnya pengaruh suhu dan kalor. Nah, ini pengaruh suhu dan kalor. Kata kuncinya adalah jika benda terkena panas, dia akan memuai. Memuai itu sama dengan mengembang. Sedangkan jika benda terkena suhu dingin, dia akan menyusut. Menyusut berarti mengecil. Ini terjadi pada benda padat dan benda gas ya. Kemudian
penerapannya contohnya adalah ubin atau bingkai jendela. Kenapa kok dia dibuat ubin itu tidak jadi satu, tapi mesti ada jeda-jedanya. Kemudian rel juga dipasang kok ada renggangnya, ada ruangnya. Kenapa? Yang pertama, untuk ubin dan bingkai jendela itu dibuat renggang agar ketika nanti terkena panas dia tidak pecah karena ada ruang pemuaiannya. Sedangkan rel juga dipasang renggang itu agar tidak bengkok saat panas hari. Dia memuai, relnya memuai itu tidak bengkok, tidak ke atas begitu ya. Yang kedua adalah kabel listrik yang dipasang kendor saat siang hari. Agar apa? Kabel listrik terbuat dari karet. Jika dia terkena panas dia akan memuai, sedangkan terkena dingin dia akan menyusut. Nah, kenapa harus dipasang kendor saat siang hari? Agar dia tidak putus, saat menyusut di malam hari. Takutnya nanti kalau seumpamanya siang hari sudah dipasang apa itu tidak kendor seperti ini, kemudian nanti malam hari dia akan semakin kencang, maka nanti siang-siang bisa seperti ini, nanti tertarik, ininya bisa patah ataupun ini malah putus kalau seumpamanya ini terlalu kuat tiangnya. Nah, untuk soal contohnya adalah ini. Ustazah punya segelas es batu. Kemudian tidak mungkin Ustazah minum es batu itu. Maka Ustazah tuangkan teh panas ke dalam es batu itu. Setelah beberapa saat terjadi retakan di gelas itu sehingga airnya tumpah, merembes gitu ya. Apa yang terjadi pada ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini terjadi karena satu, dindingnya yang awalnya dingin tiba-tiba disiram air panas, maka dia akan mengalami, karena ini dari dingin menjadi panas, maka dia akan terjadi pemuaian tidak merata. Ini terjadi pemuaian tidak merata. Karena dia awalnya dingin tiba-tiba panas, tidak mungkin ini langsung bisa semuanya suhunya menjadi sama, tidak terlalu dingin. Nah, itu juga terjadi pada ini. Bedanya kalau yang ini awalnya adalah dingin kemudian diberi panas, dia akan memuai tidak merata. Kalau ini awalnya adalah panas, lampu bohlam yang menyala tiba-tiba tidak sengaja terguyur air dingin. Awalnya panas terus terkena dingin. Tadi kata kuncinya kalau dia terkena dingin maka akan menyusut. Terus tiba-tiba pecah, maka ini terjadi penyusutan tidak merata. Ingat kata kuncinya ya, yang ditambahkan apa? Kalau yang ditambahkan panas, maka dia terjadi pemuaian tidak merata kalau retak ataupun pecah. Kalau seumpamanya ditambahkan dingin, maka dia terjadi penyusutan tidak merata bila benda itu menjadi pecah ataupun retak. Demikian ya teman-teman, tutorial Ustazah tentang bedah kisi-kisi US. Nanti akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Semoga kalian paham. Bila tidak paham bisa jabri Ustazah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum.